Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ewa, dalam program sharing-sharing ringan. Seperti biasa, jam atau waktu yang saya gunakan untuk membuat video itu tidak jauh dengan waktu-waktu 01.36 atau jam pagi dini hari. Karena jam-jam pagi seperti ini pikiran lebih tenang, kita sudah benar-benar free dari aktivitas sehari-hari, sehingga apa yang saya sampaikan bisa maksimal menurut saya. Sekali lagi sering saya katakan, video-video yang saya buat ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tetapi hanya sekedar sharing-sharing saja. Kalau bermanfaat boleh diambil, kalaupun ternyata videonya dirasa mengganggu, ya udah abaikan aja, skip, seperti itu ya. Di video ini saya mau membahas tentang trading, ya, pekerjaan sebagai seorang traders, dan kaitannya dengan 4 kuadran profesi yang dikemukakan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad, ya kalau nggak salah, Rich and Poor Dad atau gimana, pokoknya dari Robert Kiyosaki. Dia punya banyak buku kan ya, ada investing dan lain sebagainya lah. Jadi di dalam buku tersebut menyebutkan ada 4 bagian, ada 4 kuadran yang akan mempetakan kita sebagai manusia berdasarkan profesi atau berdasarkan pekerjaannya. 4 kuadran ini apa aja akan saya bahas di dalam video berikut ini, dan nanti akan saya kaitkan dengan pekerjaan kita, ya, saya dan teman-teman semua sebagai seorang traders ini masuk di kategori yang mana sih, seperti itu. Oke, saya langsung aja. 4 kuadran yang dimaksud oleh Robert Kiyosaki itu dimulai dari yang paling bawah. Jangan paling bawah ya, nanti kesannya kita kayak menghina profesi orang ya. Jangan paling bawah lah, di sebelah sini aja. Di sebelah sini yang kuadrannya pertama adalah karyawan. Siapapun orangnya, siapapun teman-teman semua, ketika teman-teman bekerja dan mendapat gaji bulanan yang nominalnya sudah fix sekian per bulan, atau mungkin per target sekian, dan ada batas hasil yang didapatkan, itu masuk di dalam kategori karyawan. Contohnya adalah kasir Indomaret. Kita sebagai satpam security, entah di perusahaan manapun, di rumah sakit, di perbankan, di mall, di hotel. Nah, ada juga guru yang mendapat gaji bulanan, bisa juga seorang perawat dengan gaji bulanan, dan tentu juga seorang presiden pun yang image-nya, status sosialnya paling tinggi pun dia masuk di dalam kategori seorang karyawan. Jadi intinya aktivitas kita, pekerjaan kita yang kita lakukan mendapat gaji dari perusahaan, ini masuk dalam kategori karyawan. Teman-teman bisa lihat diri sendiri saat ini sedang berada di kuadran karyawan atau bukan. Kalau bukan di kuadran karyawan, kemungkinan ada di 3 yang ini nanti. Oke, jadi udah paham ya kuadran karyawan ini. Saya rasa tidak perlu susah payah menjelaskan, teman-teman sudah paham sendiri apa itu karyawan. Kemudian yang kedua ini, dia bekerja untuk diri sendiri. Kalau di dalam bukunya itu self-employed kalau nggak salah ya. Saya agak lupa bahasa Inggrisnya, tetapi pada intinya ini adalah seseorang yang bekerja untuk diri sendiri.
Contohnya adalah tukang becak, seorang penjual asongan, dokter, ada juga apa lagi ya, kerja mungkin notaris ya, bisa jadi ya, dia kalau nggak ada konsumen dia nggak dapat hasil. Jadi inti dari yang kedua ini, dia konsumen langsung berhubungan ke dia langsung. Kalau dia tidak dapat customer, dia tidak dapat konsumen, dia tidak dapat pembeli, ya dia tidak akan mendapat hasil seperti itu. Jadi pada intinya adalah dia bekerja untuk dirinya sendiri. Teman-teman bisa cari sebanyak-banyaknya di dalam lingkungan sehari-hari. Ya mungkin kita jualan online, kita making sendiri, kita promo sendiri, dan ada penjual, nanti hasilnya buat kita sendiri. Itu termasuk dalam self-employed ya, yang nomor 2 ini, bekerja untuk diri sendiri. Apapun pekerjaannya kita ngelakuin sendiri, dapat uang sendiri, masuk yang nomor 2 ini. Oke, yang ketiga ini yang di sini. Yang ketiga ini adalah business owner, atau bahasa Indonesianya pemilik bisnis. Kalau teman-teman pernah punya usaha, entah itu bimbingan belajar, punya kantor, punya kurikulum, punya karyawan, punya admin, dan punya sistem, teman-teman sebagai seorang owner, pemiliknya, dan teman-teman menjalankan sistem itu semuanya supaya mendapat hasil, dan teman-teman masuk dalam kategori yang nomor 3. Atau teman-teman punya lain, misal punya kos-kosan, jadi punya kos-kosan, punya kamar, teman-teman ngambil satu karyawan buat menjaga sebagai security plus menjaga petugas kebersihan juga. Mungkin teman-teman punya toko yang dijalankan berbagai macam karyawan dan admin, kasir, dan mungkin punya warung makanan, restoran, punya apa lagi mungkin ya. Dan segalanya intinya dalam yang nomor 3 ini adalah kita punya sistem, punya karyawan, punya modal tentunya ya, yang akan dikombinasikan menjadi sebuah siklus, menjadi sebuah brand, menjadi sebuah bisnis yang tentunya untuk menghasilkan omset yang kemudian kita ambil yang namanya laba. Ini adalah yang nomor 3. Saya pernah berada di posisi nomor 3. Nomor 3 ini dulu sebagai pemilik bimbingan belajar. Saya pernah berkarir sebagai seorang pengusaha bimbingan belajar selama 5 tahun, 2013 sampai 2018. Nah, di sana saya belajar banyak hal tentang bagaimana mengoperasikan keuangan, bagaimana mengatur SDM. Kita nyari guru ya, karena dulu ini adalah siswa dan guru. Saya nyari guru ini benar-benar memfilter dengan interview, gaji yang dipengen setiap pertemuan itu berapa, dan passion ngajarnya ini karena apa. Intinya saya merekrut guru-guru. Ada juga bagian yang untuk mencari siswa, nyebar brosur di depan SMP, depan SD, depan SMA, bahkan di perumahan. Saya pernah juga naruh brosur tiap-tiap rumah di Kota Malang. Jadi selama 5 tahun ini pengalaman saya untuk menjalankan sebagai nomor 3 ini sudah cukup puas banget ya. Sehingga pada titik tertentu saya memutuskan untuk meninggalkan kuadran ketiga ini dan memilih untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan karakter saya sendiri. Karena dulu di nomor 3 ini memang di dalam pandangan masyarakat kita ini orang-orang yang benar-benar berjasa, kita ini orang-orang yang keren, hebat, memang kita dihormati ya. Tapi mereka tidak tahu kita di belakang layar itu pusing memikirkan gaji tutor yang mungkin masih minus, dikomplain orang tua siswa, besok ini mau UAS kok tutor yang nggak datang-datang untuk belajar malam ini. Atau mungkin orang tua yang nunggak pembayaran 3 bulan sampai 6 bulan, sedangkan kita punya kewajiban bayar tutor. Atau mungkin tutor yang punya banyak alasan, siswanya diterlantarkan, dan berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi di belakang layar. Orang-orang tidak tahu itu, dan orang-orang taunya menganggap kita berada nomor 3 ini kita adalah orang yang hebat.
Hingga tahun 2018 saya resign dari sini dan semuanya saya berhentikan. Saya resign segala kursi belajar bangku kuliahan yang bisa dilipat itu, ada papan tulis besar, meja-meja admin, bunga-bunga hiasan di dalam kantor, semuanya saya ikhlaskan. Saya kasih orang. Jadi usaha selesai itu biasanya orang-orang menjual perkakas, menjual inventaris ya. Kalau saya usaha tutup, saya berikan ke orang segala inventaris, saya nggak mau pusing gitu loh. Dan saya berharap ada rezeki baru, dan ternyata alhamdulillah di pekerjaan saya yang baru, di pekerjaan saya yang saya tekuni sekarang ini, ada rezeki yang tidak terkira, dan saya sangat mensyukuri itu, yaitu di kuadran yang terakhir, di kuadran investasi. Oke, yang nomor 4 ini adalah investasi. Di kuadran yang investasi ini kita hanya bermain dengan uang, dan uang. Kita berpikir bagaimana uang ini bisa menghasilkan uang lainnya. Bagaimana manajemen keuangan yang baik, bagaimana sejarah uang, bagaimana uang itu bisa berpindah satu dompet ke dompet yang lain, jumlah uang yang beredar di Indonesia ataupun di dunia ini ada berapa banyak, dan mungkin juga kita akan belajar bagaimana sih sejarah uang, nilai intrinsiknya, atau mungkin uang ini apa sih sebenarnya, apakah sebatas kertas koran aja yang kita sobek yang nggak ada artinya, dan mungkin nilai-nilai yang tersembunyi di balik uang itu ada di nomor 4. Kalau teman-teman semuanya dalam berkarir fokusnya mencari uang atau finance, sebenarnya kuadran nomor 4 ini benar-benar support, karena kita fokusnya hanya satu, uang. Kita tidak peduli brand, kita tidak peduli kerjasama dengan siapa, kita tidak peduli kategori usahanya apa, yang terpenting selama usaha itu bisa menghasilkan uang, nah ini akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di kuadran nomor 4. Oke, itu investasi atau investor itu udah berada di kuadran nomor 4 ya. Dan sekarang saya mau mengkaitkan pekerjaan saya, sehari-hari saya dengan 4 kuadran yang ini. Saya pernah menjalankan 2 kuadran yang terakhir. Saya karyawan belum pernah sama sekali, karena memang dari kuliah itu saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja dimanapun. Dulu sempat mau membiarkan ijazah di kuliahan ya, di kampus tidak saya ambil, tapi saya pikir-pikir lagi buat apa ngelakuin hal bodoh gitu. Kita udah 4 tahun kuliah, masa ya ijazah kita biarin aja, kan apa ya, kesannya itu ya nggak bagus lah. Jadi ijazah tetap saya ambil, tapi saya tetap fokus di kuadran yang 2 terakhir ini. Jadi saya semenjak lulus 2015 sampai hari ini belum sekalipun kerja ikut perusahaan, fotokopi, legalisir ijazah semuanya masih disegel, masih dalam plastik. Saya tidak pernah sekalipun menggunakan fotokopi ijazah buat mencari kerja. Jadi saya sekarang ini lebih menekuni pekerjaan sebagai seorang traders, dan mungkin selain traders saya juga seorang IB. IB ini mitra, jadi kita kerjasama dengan perusahaan. Kalau traders ini pekerjaannya kita berhubungan langsung sama pasar, yang ada grafik-grafik naik turun seperti itu. Teman-teman saya rasa juga nggak asing lagi ya dengan grafik-grafik, pernah tahu cuma mungkin belum tahu detail. Saya langsung berhubungan sama pasar, nyari peluang bagaimana kita bisa buy, kita bisa sell, dan bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Kita punya modal, kita punya media, tinggal kita kombinasikan aja modal dengan media supaya menghasilkan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menjalankan juga seorang IB. IB itu adalah introducing broker. Saya bermitra dengan ada lebih 50 perusahaan, 50 lebih broker, yang mana saya bisa membawa klien saya ke perusahaan-perusahaan mereka, dan dari setiap transaksi yang mereka lakukan saya dapat komisi,
dan komisinya itu berkontinu dari mulai mereka daftar sampai seterusnya, tiada batas. Kalau mereka bisa transaksi selama 5 tahun, berarti selama 5 tahun juga saya dapat komisi dari perusahaan. Kalau mereka bisa transaksi selama 20 tahun, 20 tahun juga saya akan mendapat komisi dari perusahaan. Jadi ada dua kategori yang saya fokuskan saat ini, adalah traders dan juga sebagai seorang IB atau mitra, yang tentunya nanti ke depan juga akan saya kembangkan lagi, membuat komunitas, membuat fitur-fitur investasi atau hal-hal serupa yang ada kaitannya dengan forex trading ya. Saya sekarang sudah memutuskan diri untuk menekuni di dunia forex trading. Saya sudah 2013 sampai sekarang udah 7 tahun, berjalan ke 8 tahun saya sudah menekuni forex trading. Dan sekarang saya mau berbagi, nanti setelah video ini saya akan buat video-video selanjutnya yang membahas tentang forex trading, seluk-beluk, detail, mungkin motivasi, inspirasinya, dan juga berbagai macam isi, berbagai macam kisah, entah itu euforia keberhasilan atau mungkin kisah-kisah pilu, nanti saya buatkan di video next step ya. Jadi intinya di video ini, karena sudah terlalu panjang, jadi tadi ada 4 pekerjaan menurut Robert Kiyosaki, kita fokusnya di yang nomor 4. Saya pengen ngajak teman-teman untuk fokus di yang nomor 4 aja. Bagaimana caranya uang ini menghasilkan uang. Ada satu mindset yang saya suka di bagian nomor 4 ini yang mungkin bisa teman-teman pakai juga buat sehari-hari. Di kuadran nomor 4 ini ada sebuah anggapan seperti ini. Uang adalah karyawan terbaik sepanjang masa. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berhenti bekerja untuk menarik teman-temannya datang ke kita. Jadi kalau ada karyawan yang lebih baik dari uang, saya rasa sekarang ini nggak ada. Jadi karyawan paling baik saat ini adalah uang. Dia bisa bekerja tanpa ngeluh 24 jam dan dia bisa menghasilkan uang lainnya. Mindset yang terbentuk adalah uang adalah karyawan. Kalau teman-teman kehilangan uang, berarti teman-teman akan kehilangan karyawan. Semakin banyak uang di dalam saku kita, itu artinya banyak karyawan yang akan bekerja buat kita. Jadi mungkin itu dulu intro buat di kuadran nomor 4. Mudah-mudahan setelah ini saya mau bisa buat video lagi untuk mengupas tentang kuadran investasi ya. Cukup sekian dulu karena videonya udah panjang. Ini juga jamnya udah pagi. Kita ketemu di next video. Oke.